Selalu fokus untuk bertumbuh, melangkah menuju Allah, menemukan kepuasan, mempunyai semua yang ditawarkan oleh Allah. Semua yang ditawarkan oleh Allah tidak kita ambil. Saya kasih tahu sekarang, Allah setiap saat menawarkan sesuatu enggak pada kita? Menawarkan sesuatu enggak pada kita? Oh subhanallah, banyak sekali yang ditawarkan oleh Allah. Kedamaian, kebahagiaan, betul? Ketentraman, semua ditawarkan olehnya. Tetapi sedikit sekali di antara kita yang mengambilnya, karena kita lebih suka mengambil yang rendah. Beda dengan si orang kaya yang tadi, yang mengembalikan berlian, karena dia sudah berubah pikirannya. Kekayaan bagiku bukan berlian, tapi kekayaan bagiku adalah apa yang ada pada dirimu yang menyebabkan kamu memberi kepadaku tanpa pamrih. Itu kekayaan. Oke, sekarang kebanyakan manusia meminta kepada manusia yang lain itu apa? Kekayaan dalam wujud materi. Padahal tolong dong ajarkan kesabaran. Saya ingin sabar seperti ibu. Ajarkan saya kearifan. Saya ingin bijak seperti bapak. Pernah gak begitu? Jarang. Padahal itu sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, mungkin lebih banyak orang yang memilih untuk mencari uang, lebih banyak daripada mencari kekayaan yang di dalam. Jadi saya ingin menyampaikan selamat yang sudah memutuskan diri, saya ingin mencari kekayaan yang ada di dalam, yang melampaui kekayaan materi. Sebetulnya disitulah pilihan sudah tepat. Selalu berkreasi dalam diri untuk menuju tujuan akhir dari kehidupan. Berkreasi, create, sekali lagi apa? Mencipta. Menjadikan kehidupan ini adalah rekreasi. Yang belum mengerti nanti bisa dengar CD saya yang sebelumnya. Rekreasi. Setiap saat, setiap waktu. Rekreasi berarti mengubah sudut pandang. Rekreasi mencipta ulang. Jadi semua hal yang membosankan di masa lalu, yang menyempitkan kita di masa lalu, yang membuat kita selalu menderita, itu hanya akan bisa diselesaikan kalau kita pergi untuk rekreasi. Pergilah ke gunung. Di sana ada pemandangan yang sangat indah. Pergilah ke laut. Di sana ada laut yang luas, lepas. Bukan gunung yang di dunia ini dan bukan laut yang di dunia ini. Gunung yang ada dalam dirimu dan laut yang luas tanpa batas yang Allah bentangkan di dalam diri kita semua. Baik, ini pertanyaan penting. Jika fokus antara pikiran, hati dan tubuh itu yang dibutuhkan, pertanyaannya, bagaimana cara mengordinasikan ketiganya? Jika Tuhan datang kepada kita saat ini, apakah kita akan mengenalinya? Apakah kita percaya bahwa yang datang adalah Tuhan? Apakah tubuh akan menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah Tuhan? Akankah guncangan-guncangan akan melintas melalui diri kita dan pengalaman-pengalaman menggetarkan berlangsung dalam tubuh kita? Apakah hati kita akan menjelaskan bahwa ini adalah Tuhan? Semua ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena semua harus mengalaminya. Semua yang sudah mengalami ini dan ternyata jawabannya dari dalam. Ketika Nabi Musa ada dalam keraguan, ketika mendekati api di lereng gunung, lalu di situ ada kata-kata, Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana,
tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni waqimis sholata li zikri. Dia akan menjelaskan lewat tubuh kita, dia akan menjelaskan lewat hati kita, melewati pemahaman kepada kita. Makanya kalau kita belajar agama cuma di luar saja, tidak masuk ke dalam, tidak mau mengalami, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban itu. Jadi ilmunya sudah didapat? Sudah. Saya sekarang sedang mengajarkan bagaimana ilmu itu menjadi luar biasa, menjadi berdaya dalam diri kita. Oke. Lalu dari pertanyaan yang tadi itu, jawabannya di mana? Sebetulnya jawabannya tertulis dalam banyak kitab suci sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi kitab suci yang banyak itu tidak menolong kita ketika kita tidak memiliki seorang pembimbing untuk bisa memahaminya. Bahwa tujuan akhir dari seorang manusia adalah untuk lebur dalam Tuhan dan agar dalam keadaan mencinta dalam kehadiran Tuhan. Sebetulnya sederhana saja. Saat ibu bapak sedang menyadari nafas, saat nafas masuk, hadirkan rasa syukur dalam diri kita. Saat nafas keluar, hadirkan rasa syukur pada diri kita. Saat nafas masuk, hadirkan rasa syukur. Makin lama makin penuh dada ini rasa syukur. Ketika kita masuk nafas, imajinasikan kita sedang menerima semuanya dari Tuhan. Ketika kita sedang buang nafas, kita sedang merelakan seandainya diambil sama Tuhan. Napas itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sadari keluarnya masuk napas, ketika masuknya seakan-akan kita menerima semuanya, apapun. Dan ketika mengeluarkannya, kita melepaskan semuanya. Napas kita menjadi hidup, kesadaran kita akan tumbuh. Perlahan tapi pasti, kemampuan kita mencinta Tuhan akan tumbuh. Percaya gak sama saya? Makin dalam, makin sadar dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, makin besar gak cinta kita pada Tuhan? Makin besar. Dan itu jalan yang pertama. Pak, ada orang yang sudah punya ilmu, rajin sekali mengamalkan ilmunya, tapi tidak memupuk diri untuk cinta pada Tuhan. Mohon maaf, ilmu yang dia miliki tidak akan menumbuhkan sifat ulas asih. Makanya banyak orang yang punya ilmu ini keras, tetap pemarah. Betul enggak? Karena tidak ada penunjangnya. Tidak ada penunjangnya. Lalu kita dapat menghilangkan diri kita dalam kehadirannya. Ketika kita menemukan dia, kita dapat melupakan diri kita. Yang dapat melupakan diri kita itu saat kita menemukan dia. Coba nanti perbanyak kesadaran nafasnya. Kalau bisa dalam 24 jam itu selalu sadar dengan nafas kita. Kesadaran pada nafas itu dianggap sepele, padahal itu adalah suatu modal besar untuk menumbuhkan kecintaan kepada Tuhan. Tadi ketika nafas masuk, terima semua yang Tuhan berikan dengan penuh rasa syukur. Ketika nafas keluar, lepaskan semuanya dengan penuh rasa syukur. Menerima dengan penuh rasa syukur, melepaskan dengan penuh rasa syukur. Menerima, melepaskan, menerima, melepaskan. Setelah kita sukses merasakan, saya yakin kemelekatan pada diri, kemelekatan pada yang itu mulai lepas. Lalu kita akan menemukan kehadirannya. Ini praktek yang sangat luar biasa. Di samping praktek-praktek secara syariat yang sudah kita lakukan, pagi petang syariatnya dijalankan, itu syariatnya. Tapi hakikatnya yang ini, kita tak akan dapat melupakan diri kita sendiri ketika kita masih berada dalam keadaan logis. Logis pekerjaannya siapa? Pekerjaannya siapa logis? Pekerjaannya pikiran.
Kita akan dapat melupakan diri kita dalam keadaan mencinta. Mencinta pekerjaannya siapa? Pekerjaannya hati. Pikiran tidak pernah bisa mencinta, karena pikiran ini logis. Sama seperti gini, kita tidak akan pernah mencintai orang-orang yang susah, dan kita tidak akan pernah bisa memberi orang-orang yang susah, manakala kita masih selalu bekerja dengan pikiran. Itu yang menyebabkan kita berhenti untuk membantu orang. Saya ingin mengajak semua kita sekarang melampaui pikiran, bertindak dengan hati. Kalau memberi, beri saja, setelah itu lupakan. Kalau membantu, bantu saja, setelah itu lupakan. Pikiran enggak begitu. Kalau sudah membantu, pikiran suka ngerecokin. Ngucapin terima kasih enggak tadi sama kamu? Enggak. Nah, nanti lain kali orang yang enggak tahu diri kayak gitu, jangan dibantu. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Suka begitu enggak? Bagus. Ini sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka. Sudah mulai jelas di mana letak kesalahan kita. Sudah mulai jelas kenapa kita selalu terhenti dalam belajar. Mulai jelas. Itu yang suka merecokin kita. Itu yang disebut dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang selalu membisiki kesadarannya manusia. Kesadaran manusia ya hati. Yang recokin siapa? Pikiran. Jadi sebetulnya pikiran itu pada tingkat tertentu menjadi lawan kita. Pikiran adalah setan. Selama ini kita cari setan sampai ke Mekah. Betul enggak? Sampai cari batu 7. Betul enggak? Untuk melumpuhkan si setan itu. Habis dilemparin itu setan, makin akrab. Pulang haji, pulang umroh, makin akrab. Makin lohis. Oh, makin analitis. Analitis. Bayangkan, susu 1 gelas. Tidak mungkin Nabi memberi pakai pikiran. Kalau pakai pikiran, mana mungkin cukup. Gue juga belum minum susu, enak aja. Tapi Nabi memberi dengan hati. Diberikanlah susu 1 gelas pada orang sekampung. Dalam cerita itu susu gak habis-habis dibagi. Bahkan Nabi mendapatkan bagian yang paling banyak terakhir. Itu kan cerita simbolik. Lalu kita kan, wah hebat Nabi ya, goib banget, susunya gak habis-habis. Kekenyangan batin melampaui kekenyangan lahir. Susu itu tidak jadi diminum Nabi, jadi diminum orang. Tapi begitu melihat orang-orang minum dengan bahagia, Nabi lebih bahagia daripada minum susu. Itu maksudnya hadis itu. Kita ingin menarik yang terjadi di zaman dulu, lalu beli susu, kumpulkan orang sekampung. Begitu dibagikan baru 1 orang udah habis susu. Wah, hadisnya salah. Pasti akan nyalahkan hadis. Karena agama dianggap mistik. Keliru belajar agama seperti itu. Sekali lagi, semua yang dilakukan oleh para bijak, para suci, saat menolong siapapun, mereka menolong dengan hati.